Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Ridho Rahman. Di sini saya bersama kalian akan sama-sama belajar mengenai tanah yang ada di Indonesia, jenis-jenis tanahnya ya. Seperti itu. Terus kita akan mempelajari tentang keragaman flora dan fauna, dan kita juga sama-sama akan belajar mengenai keragaman fauna di Indonesia. Oke, sebelum kita masuk ke ketiga materi yang terakhir ini, saya mau nanya ke kalian semua, kalian masih ada yang ingat gak sih? Terakhir itu kita belajar tentang apa? Oke, terakhir kita sudah belajar mengenai air. Oke, di mana air di sini itu terbagi menjadi dua kan ya? Ada air tawar dan ada air asin. Air tawar terbagi menjadi dua lagi, kayak gitu. Ada air permukaan dan ada juga air tanah. Air yang permukaan itu ada tiga ya, ada danau, terus ada sungai, ada juga rawa. Dan air apa tadi? Air tanah itu dibedakan menjadi dua, ada air tanah dalam dan ada juga air tanah dangkal. Kemudian untuk di air asin itu ada beberapa macam, ada teluk, ada selat, ada laut, dan ada juga samudra. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai tanah. Oke. Tanah itu dapat dikatakan subur jika memenuhi beberapa unsur ya. Seperti itu. Unsur yang pertama yang dapat dikatakan tanah itu subur. Oke, itu harus banyak mengandung unsur hara. Oke, unsur hara di sini itu merupakan unsur-unsur kimia ya untuk tanaman itu dapat hidup, kayak gitu, dapat hidup dan dapat berbuah. Oke, yang kedua itu adalah cukup mengandung air yang berguna untuk melarutkan unsur hara. Oke, agar dapat diserap oleh tanaman. Oke, yang tadi karena unsur hara di sini itu adalah unsur kimia, sehingga harus adanya pelarutan, kayak gitu, agar tumbuhan itu dapat bertahan hidup. Maka diperlukanlah air untuk melarutkan unsur hara tersebut. Dan yang ketiga itu adalah struktur tanah. Nah, struktur tanah di sini yang kita katakan subur itu adalah struktur tanah yang tidak boleh nggak boleh terlalu padat dan nggak boleh terlalu seperti pasir kayak gitu, jadinya harus yang pas-pas ya gitu. Nah, itu beberapa unsur ketika kita sebut tanah itu subur ya, kita harus memenuhi tiga unsur yang tadi. Nah, untuk pembagian tanah di Indonesia itu ada 11 pembagian tanah, cukup banyak, tetapi coba kita bahas satu persatu dulu ya. Kayak gitu. Kita belajar rada santai sedikit, tetapi kalian harus pas kena materinya. Gitu. Oke, yang pertama ini ada tanah aluvial. Oke, tanah aluvial di sini itu warnanya warna gelap. Oke, dan terbentuk dari hasil pengendapan di tempat yang rendah. Contoh tanah aluvial di sini itu adalah tanah yang berada di laut, bukan di laut sih, di kali gitu ya, di kali atau di sungai. Mungkin kalau saat kayak sekarang ini lagi musim kemarau kan, air yang ada di kali atau di sungai itu kan mengalami penyusutan kan ya, kayak gitu. Nah, mungkin kalian bisa melihat kayak terbentuknya daratan di pinggiran sungai itu. Nah, daratan yang ada di pinggiran sungai itu yang disebut dengan tanah aluvial. Gitu. Nah, tanah aluvial di sini itu bisa dimanfaatkan untuk tanaman-tanaman padi ya, kayak gitu. Nah, yang kedua ada tanah andosol. Tanah andosol juga sama kayak tanah aluvial, warnanya itu adalah warna gelap yang terbentuk dari material gunung berapi, kayak gitu. Nah, karena dia itu terbentuknya dari material gunung berapi, otomatis tanah andosol di sini itu berada di sekitaran gunung berapi, gitu. Semakin banyak gunung berapi, berarti semakin subur tanah yang ada di daerah tersebut, kayak gitu. Karena ketika terjadinya vulkanisme atau terjadinya gunung meletus, nah itu kan mengeluarkan berbagai macam material kan ya dari perut bumi. Nah, itu yang menjadi salah satu apa ya
yang menyebabkan subur tanah yang ada di sekitaran gunung berapi, kayak gitu. Nah, yang ketiga, ini ada tanah latosol. Tanah latosol itu warnanya itu adalah kemerahan yang berasal dari erupsi gunung berapi. Nah, ini juga hampir sama ya antara andesol dan latosol, kayak gitu. Dan hanya dapat ditemui di daerah yang hangat dan lembab, kayak gitu. Nah, kemudian bedanya apa sih antara tanah andesol sama tanah latosol? Bedanya itu adalah kalau tanah latosol itu kan adanya di daerah hangat dan di daerah lembab. Dalam hal ini berarti dia itu nggak ada di daerah pegunungan, kayak gitu. Tapi dia bukan di daerah pegunungan ya, bukan di dataran tinggi, tetapi adanya di dataran rendah. Tetapi masih satu region dengan daerah gunung berapi tersebut. Gitu. Paham nggak maksudnya? Oke, saya ulangi sekali lagi ya. Jadinya perbedaan antara tanah andesol dan tanah latosol itu adalah kalau tanah andesol itu berada di dataran tinggi, kayak gitu, berada di dataran tinggi dan dekat dengan gunung berapi. Nah, biasanya tanah andesol di sini itu digunakan untuk daerah-daerah perkebunan, entah itu perkebunan sayuran, perkebunan padi, bukan perkebunan ya, kayak padi, terus kayak sayuran dan perkebunan lainnya, itu merupakan bagian dari tanah andesol. Tapi kalau tanah latosol itu adalah tanah yang berada di dataran rendah, kayak gitu, dan masih satu region atau satu wilayah dengan gunung berapi. Nah, biasanya tanah latosol di sini itu ditanahi oleh padi, karet, palawija dan lain-lainnya ya, kayak gitu. Oke, yang keempat ada juga tanah regosol. Tanah regosol di sini warnanya abu-abu yang berasal dari letusan gunung dan memiliki ciri mirip dengan pasir, kayak gitu. Jadi dia bentuknya sangat-sangat gembur ya, atau renggang banget struktur tanahnya, gitu. Itu adanya di tanah regosol, warnanya abu-abu, gitu. Terus ada juga tanah organosol. Oke, tanah organosol itu apa? Terbentuk dari tumbuhan rawa yang membusuk. Berarti tanah organosol di sini itu adanya di rawa-rawa ya, kayak gitu. Mungkin kalian main ke daerah mangrove mungkin ya. Kalau anak Jakarta mungkin ada tuh daerah mangrove seperti PIK, Pantai Indah Kapuk, kayak gitu. Nah, itu kan ada hutan mangrove-nya tuh ya di Kapuk. Nah, tanahnya itu merupakan tanah dari organosol, kayak gitu. Dan itu hanya cocok ditanami oleh jenis tanaman-tanaman tertentu aja, kayak gitu. Oke, kemudian ada tanah litosol. Tanah litosol di sini itu adalah tanah yang terdiri atas batuan-batuan yang relatif masih keras karena belum lapuk, seperti itu. Jadinya tanahnya di sini itu masih berbentuk batuan ya, kayak gitu. Karena batuan di sini kan kalau udah mulai lapuk itu kan menjadi butiran-butiran kan, bukan butiran debu, jadi butiran pasir. Nah, jadinya kalau tanah litosol ini berarti dia itu masih dalam bentuk batuan, jadinya ya masih keras, belum berbentuk sebagai tanah, gitu. Oke, ada tanah grumosol. Apa tuh tanah grumosol? Tanah grumosol itu adalah tanah yang berbentuk dari batuan kapur dan batuan hasil letusan gunung berapi. Berarti kalau tanah, jadinya kayak batuan kapur nih, udah mengalami udah mengalami kayak pelapukan gitu. Nah, dan dia udah nggak menjadi batu lagi, dia udah menjadi butiran-butiran yang lebih kecil. Nah, itu disebut dengan tanah grumosol. Oke, yang kedelapan ada namanya tanah potzolit. Oke, tanah potzolit di sini itu tanah yang terbentuk di daerah yang memiliki curah hujan yang tinggi dengan suhu rendah yang memiliki warna tanah kuning hingga kelabu, kayak gitu. Nah, tanah potzolit di sini itu tanah yang tergolong yang kurang subur ya, kayak gitu. Karena yang tadi sedikit unsur haranya, gitu.
Oke, kemudian ada tanah laterit. Oke, apa tuh tanah laterit? Tanah laterit di sini itu adalah terbentuk karena unsur hara yang ada di dalam tanah telah hilang, tercuci oleh air hujan yang meresap dan mengaliri di dalam tanah. Tadi kalau misalkan air ketika unsur haranya itu nggak ada di suatu tanah, dikatakan subur atau nggak dikatakan subur? Nah, dikatakan tidak subur. Berarti tanah laterit di sini itu merupakan tanah yang kurang subur ya. Kayak gitu karena unsur haranya sudah mulai hilang karena tercuci oleh air hujan gitu. Oke, yang ke-10 ada tanah mediteran atau tanah kapur, hampir sama kayak tanah grumosol ya gitu. Nah, terbentuk dari batuan kapur dan batuan sedimen yang telah mengalami pelapukan. Nah, bedanya itu kalau tanah mediteran itu kan terdiri dari dua, ada tanah kapur dan ada terdiri dari batuan kapur dan batuan sedimen. Sedangkan tanah grumosol itu adalah tanah yang berbentuk dari batuan kapur dan batuan yang ada dari hasil letusan gunung berapi gitu. Jadi perbedaannya antara grumosol dan mediteran. Oke, dan yang terakhir ini ada tanah humus. Tanah humus itu adalah berasal dari tumbuhan yang telah membusuk. Daun yang jatuh ke tanah mengalami pembusukan hingga akhirnya menjadi tanah. Nah, biasanya tanah humus di sini itu adanya di daerah hutan-hutan gitu ya. Kayak gitu, kayak hutan hujan tropis itu kebanyakan berjenis tanah humus. Kayak gitu karena ya hutan hujan tropis itu kan ya hutan dan banyak pohon-pohon kan ya. Kayak gitu, dan banyak juga tuh daun-daun yang berguguran gitu. Nah, sehingga itu disebut dengan tanah humus. Nah, di sini ada beberapa manfaat nih dari tanah bagi kehidupan. Oke, manfaat yang pertama, tanah bagi kehidupan apa? Yang pertama itu adalah sebagai penyedia unsur hara, sebagai untuk menghidupkan tanaman lah, kayak gitu. Jadi kalau nggak ada unsur hara, tanaman itu nggak bisa hidup gitu. Yang kedua, sebagai penyedia makanan bagi biota tanah. Oke, tahu nggak biota tanah itu apa aja? Ada cacing dan lain-lainnya ya, kayak gitu. Nah, jadinya dia itu sebagai penyedia makanan bagi biota. Yang ketiga, sebagai tempat habitat hidup dan melakukan kegiatan. Ini bagi hewan-hewan atau tumbuhan yang tinggalnya di tanah ya. Gitu. Yang keempat, sebagai sumber bahan baku barang kerajinan atau perabot rumah tangga. Oke, contohnya itu apa sih? Contohnya itu seperti batu bata. Nah, kalian tahu nggak batu bata? Yang warna merah, tahu ya? Nah, itu kan salah satu bahan dasarnya itu adalah tanah merah. Nah, itu menjadi bahan baku utama ya kerajinan. Kayak gitu. Contohnya lagi apa? Kayak Gucci yang mahal tuh harganya. Nah, itu menjadi salah satu kerajinan juga. Gitu. Terus yang kelima, ada juga sebagai sumber penyerap dan penyimpan air. Yang tadi, ketika terjadinya hujan, kan ada air yang masuk ke dalam tanah yang disebut dengan apa tadi? Infiltrasi. Nah, ketika airnya itu masuk ke dalam tanah, itu menjadi menjadi cadangan air lah yang ada di dalam tanah. Kayak gitu. Semakin banyak air yang tersedia di dalam tanah, berarti semakin bagus juga untuk melangsungkan kehidupan bagi manusia. Oke, dan yang terakhir itu adalah sebagai aset ekonomi. Nah, kalau kalian lihat nih, harga tanah semakin tahun semakin mahal atau semakin murah sih? Oke, pasti jawabannya adalah semakin mahal kan? Nah, makanya sebagai aset ekonomi, ketika kalian nanti sudah dewasa itu punya banyak uang, kalian bisa nih memiliki beberapa aset tanah kayak gitu, tapi sumbernya itu harus yang halal ya, kayak gitu, nggak boleh bersumber dari uang yang haram gitu. Jadinya ketika kalian mau membeli aset tanah, berarti kalian harus menggunakan uang yang halal untuk membeli tanah tersebut gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak dari kalian semua? Kalau ada yang perlu ditanyakan, kalian bisa meng-PK saya ya gitu. Oke, kemudian materi yang kedua pada pertemuan hari ini itu adalah keragaman flora di Indonesia.
Oke, flora itu kan bicara tentang hewan atau tumbuhan kalau flora. Oke, tentang tumbuhan-tumbuhan ya, kayak gitu. Nah, di sini Indonesia memiliki luas hutan hujan tropis terluas ketiga di dunia setelah Brazil dan Kongo, gitu. Nah, diperkirakan terdapat sekitar 2 juta spesies tumbuhan yang di dunia. Nah, 60%-nya itu berada di Indonesia. Berarti cukup kaya juga ya, kayak gitu. Spesies-spesies tumbuhan yang ada di hutan Indonesia, gitu. Nah, setidaknya terdapat 3 faktor yang mempengaruhi persebaran flora. Oke, yang pertama itu adalah iklim. Nah, kita harus melihat dulu nih iklim. Kalau misalkan iklim tropis, itu nanti dapat tumbuhan yang dapat hidup itu apa aja, kayak gitu. Misalkan kalian mau nanam padi di daerah yang beriklim dingin atau beriklim kutub, apakah bisa? Pasti nggak bisa ya, kayak gitu. Mungkin bisa, tetapi hasilnya itu nggak maksimal, kayak gitu. Nah, makanya salah satu faktor yang mempengaruhi persebaran flora di dunia itu, yang pertama adalah iklim. Kita harus melihat iklim dari suatu wilayah, dan yang cocok itu jenis tumbuhan apa sih yang dapat tinggal di iklim tersebut, kayak gitu. Nah, iklim biasanya kan berkaitan dengan suhu, dengan ketinggian dan lain-lainnya ya, kayak gitu. Misalkan kayak ketinggian di bawah 600 meter. Oke, kalau ketinggian di bawah 600 meter itu kan bisa ditanami oleh palawija, oleh kelapa, terus padi, kayak gitu. Nah, ketika di atas 600 meter itu nggak bisa tuh ditanam. Mungkin bisa, tetapi hasilnya itu kurang maksimal gitu. Makanya di daerah yang tingginya lebih dari 600 meter itu sudah mulai berganti, kayak gitu seperti teh dan lain-lain. Oke, yang kedua, faktor yang kedua yaitu adalah tanah. Yang tadi yang sudah kita pelajari, kita harus melihat kualitas dari tanah tersebut, apakah ada unsur haranya atau tidak, kayak gitu. Jenis pH tanahnya itu asam atau basa dan lain-lainnya, gitu. Nah, di sini itu tekstur tanahnya juga harus dilihat ya. Tekstur tanahnya itu tadi padat atau kayak pasir gitu. Terus tingkat gemburan tanah, humusnya tadi, dan unsur hara. Nah, yang ketiga itu adalah biotik, berarti adanya makhluk hidup lain yang meninggali di daerah tersebut. Gitu. Nah, ini adalah keragaman flora yang ada di Indonesia. Nah, di sini persebaran floranya ya, kayak gitu. Nah, persebaran flora di Indonesia itu terbagi atas 2 bagian, yaitu Indo-Malayan yang meliputi wilayah barat Indonesia. Berarti meliputi apa aja? Meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Dan ada juga nih flora yang berjenis Indo-Australia. Berarti ada Indo-Malayan dan ada Indo-Australia. Indo-Malayan adanya di barat Indonesia, contohnya itu seperti Pulau Sulawesi. Nah, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan Pulau Bali ya, kayak gitu itu adanya di Indonesia, di Indo-Malayan. Terus ada juga Indo-Australia. Indo-Australia itu meliputi wilayah-wilayah yang ada di bagian timur. Contohnya itu apa? Contohnya itu seperti Pulau Sulawesi, Pulau Nusa Tenggara, Pulau Maluku, Pulau Papua. Nah, itu merupakan salah satu jenis flora Indo-Australia. Nah, bedanya apa sih antara flora bagian barat dengan flora bagian timur? Oke, bedanya itu adalah kalau flora bagian barat itu memiliki jenis kelompok meranti dan nangka yang lebih banyak daripada flora yang ada di bagian timur. Nah, sedangkan flora di bagian timur itu lebih sedikit tadi kelompok meranti dan nangka. Banyak ditemui jenis tumbuhan kayu putih. Oke, mungkin kalau kalian lagi mabuk di perjalanan kan bisa tuh menghirup kayu putih kan ya. Nah, itu salah satu flora yang dihasilkan di wilayah timur Indonesia. Terus ada matoa dan tumbuhan sagu yang banyak banget di wilayah timur daripada di bagian barat. Gitu. Makanya
mayoritas masyarakat yang ada di timur Indonesia itu makanan pokoknya bukan nasi ya, tetapi kayak sagu-sagu gitu karena balik lagi mayoritas tumbuhan yang dapat hidup di daerah timur itu adalah sagu ketimbang padi gitu. Oke, nah ini ada contoh-contoh jenis floranya ya dari masing-masing pulau. Oke, Sumatera ada beringin, tahu kan ya pohon beringin. Nah, mungkin waktu saya SD pun pohon beringin di sini lebih diidentikan kayak pohon yang serem ya, kayak gitu karena udah ada rambutnya tuh yang menjulang dari atas ke bawah dan lain-lainnya gitu. Ada raksasa, bakau dan lain-lainnya sampai ke Pulau Papua ada tumbuhan bakau, sagu dan anggrek gitu. Oke, sampai di flora Indonesia ada yang kalian tanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu keragaman fauna di Indonesia. Oke, tadi kita sudah bicara tentang flora atau tumbuhan, sekarang kita bicara tentang fauna atau hewan yang ada di Indonesia. Oke, kita baca dulu nih bagian bawah. Di Indonesia terdapat hampir 300.000 jenis spesies fauna. Oke, jumlah tersebut hanya kurang lebih 17% dari total jenis fauna yang ada di dunia. Berarti masih cukup sedikit ya jenis fauna yang ada di Indonesia. Beda hal dengan flora tadi yang hampir 60% jenis atau spesies tumbuhan yang tinggal di Indonesia. Bukan tinggal ya, yang dapat hidup di Indonesia. Gitu. Oke, fauna di Indonesia itu terbagi menjadi 3 kelompok. Kayak gitu, ada fauna bagian barat. Oke, ada juga fauna peralihan yang ada di tengah-tengah. Terus ada juga fauna bagian timur. Nah, fauna bagian barat dengan fauna peralihan yang ada di tengah-tengah nih, nah itu dibatasi dengan garis Wallace. Kayak gitu, garis Wallace. Yang ini ya, garis Wallace. Nah, itu disampaikan oleh Alfred Wallace. Asalnya itu dari Britania Raya, Inggris Raya ya, gitu. Nah, sedangkan yang membatasi wilayah peralihan ke wilayah timur itu merupakan menggunakan garis Weber. Nah, itu dikeluarkan oleh Max Carl Wilhelm Weber dari Belanda, gitu. Jadinya bisa membedakan ya, kayak gitu. Peta Indonesia di mana bagian barat atau di sebelah kiri itu merupakan wilayah fauna Indonesia bagian barat. Oke, nah garisnya yang memisahkan antara barat dengan peralihan itu adalah garis Wallace yang disampaikan oleh Alfred Wallace. Oke, kemudian fauna peralihan dengan fauna di Indonesia bagian timur, nah itu akan dibatasi oleh garis Weber yang disampaikan oleh Max Carl Wilhelm Weber dari Belanda. Gitu. Oke, kita akan bahas satu-satu jenis faunanya. Tadi kita terbagi menjadi 3 macam fauna kan ya? Ada fauna barat, fauna peralihan atau tengah, dan ada fauna timur. Oke, fauna bagian barat itu bisa kita sebut dengan fauna asiatis. Kenapa disebut dengan fauna asiatis? Karena bentuk faunanya itu atau jenis faunanya itu sama dengan fauna yang ada di benua Asia. Sehingga itu yang disebut dengan fauna asiatis. Gitu. Nah, fauna bagian barat atau fauna asiatis ini meliputi wilayah apa aja sih di Indonesia? Oke, dia meliputi wilayah Jawa. Dia meliputi wilayah Sumatera. Dan yang terakhir dia meliputi wilayah Kalimantan. Jadinya ada 3 pulau utama ya. Jawa, Sumatera, dan Kalimantan itu masuknya ke dalam fauna bagian barat atau asiatis. Contohnya, cirinya itu apa sih kalau fauna asiatis? Ciri yang paling membedakan banget ya antara fauna barat, tengah, dan timur itu adalah kalau fauna bagian barat, postur tubuh dari faunanya atau postur tubuh dari hewannya itu berbadan besar. Oke. Contohnya apa aja sih hewannya berbadan besar? Gajah, harimau, banteng,
gitu ya. Nah itu orang utan. Nah itu salah satu bentuk hewan atau fauna yang ada di bagian barat. Oke, yang kedua ada fauna bagian tengah atau bisa kita sebut dengan fauna peralihan gitu. Nah, fauna bagian tengah di sini itu meliputi wilayah Bali, wilayah Nusa Tenggara, dan wilayah Sulawesi ya, dan Kepulauan Maluku gitu. Baik itu Maluku Utara maupun Maluku doang gitu. Nah, fauna bagian peralihan di sini, bagian tengah di sini tuh lebih identik banget karena nggak dapat dijumpai di daerah manapun kayak gitu, karena kayak terisolasi tuh hewan-hewannya yang ada di bagian tengah. Kenapa bisa mengalami isolasi? Isolasi itu tahu kan ya? Jadi kayak penguncian diri, kayak dia udah terlanjur di daerah situ dan dia nggak bisa balik lagi. Nah itu disebut dengan isolasi gitu, kayak isolasi COVID ya. Jadi kalian tuh harus di rumah, nggak boleh keluar-keluar gitu. Nah itu salah satu contoh isolasi. Nah hewan pun juga sama nih, di bagian tengah terjadi isolasi gitu, karena di zaman es dulu itu kan masih satu daratan kan ya gitu. Nah ketika esnya itu sudah mulai mencair, nah yang tadi daerah-daerah yang tadinya daratan itu mulai tergenang oleh air laut. Nah sehingga jadilah lautan yang menyebabkan hewan yang ada di daerah tersebut nggak bisa balik lagi ke tempat asalnya gitu. Nah tadi ya fauna bagian tengah atau peralihan ini contohnya itu seperti babi rusa. Postur badannya itu seperti rusa, tetapi mukanya seperti babi. Gimana tuh kombinasinya? Nanti bisa kalian cari ya, babi rusa itu bentukannya kayak gimana. Mukanya itu seperti babi, badannya itu seperti rusa. Terus ada juga biawak dan komodo. Ada juga anoa, ada juga burung maleo dan lain-lain. Nah itu beberapa jenis fauna yang ada di bagian tengah atau peralihan. Oke, dan yang terakhir ini ada fauna bagian timur atau Australis. Kenapa disebutnya dengan Australis? Karena sama juga kayak yang tadi ya, dia masih memiliki kesamaan fisik fauna antara di benua Australia dan Indonesia bagian timur, sehingga disebut dengan fauna Australis. Nah, fauna bagian timur atau Australis di sini itu meliputi wilayah apa aja? Meliputi wilayah yang ada di Pulau Papua. Berarti ada Papua Barat dan Papua doang ya. Kayak gitu. Kepulauan Aru dan pulau-pulau kecil yang terdapat di sekitar Pulau Papua. Nah, di daerah ini tidak banyak dijumpai jenis kera. Oke, berarti kera-kera itu sangat sedikit banget di daerah timur atau di daerah Australis ini ya, gitu. Dan mamalia kecil. Nah, tetapi banyak ditemui jenis-jenis burung yang berbulu indah dan hewan-hewan berkantung. Itu kata kuncinya. Hewan yang sering ditemui di wilayah timur itu adalah hewan-hewan yang burung-burung yang memiliki buntut indah dan hewan berkantung. Itu kata kunci dari fauna bagian timur. Nah contohnya itu burung apa aja? Ada burung kasuari, ada kuskus, burung cendrawasih, burung kakatua, musang, tikus. Paling terkenal itu adalah kanguru. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, ini satu slide lagi. Ini ada perbedaan antara fauna yang ada di Asiatis dan ada yang di Australis. Oke, berarti barat dan timur ya. Gitu. Perbedaan yang pertama, itu di fauna Asiatis kita banyak menemui binatang menyusui atau disebut dengan mamalia yang besar-besar ya. Gitu. Sedangkan Australis mamalianya itu berbentuknya kecil. Gitu. Itu yang membedakan. Asiatis mamalia besar, Australis mamalia kecil. Yang kedua, terdapat bermacam jenis kera. Itu di Asiatis. Tetapi kalau di Australis itu tidak terdapat jenis kera. Yang ketiga, jenis ikan air tawar banyak. Tapi kalau di Australis, ikan air tawarnya itu
sedikit. Kenapa sedikit? Karena ya dia kan adanya di daerah laut ya, sehingga kebanyakan air seri ikan air laut gitu. Yang keempat, jenis burung berwarna-warni sedikit, tetapi kalau di Australia jenis burung berwarna-warni itu sangat banyak. Kayak gitu. Yang kelima, hewan mamalia berkantung sedikit, tetapi kalau di Australia hewan mamalia berkantung itu cukup banyak ya. Seperti itu. Oke, thank you. Any question dari kalian semua? Oke, nanti kalau ada yang ditanyakan bisa melalui pesan WA ke saya ya, seperti itu. Dan jangan lupa, di pertemuan selanjutnya kalian akan mengadakan atau melakukan kegiatan penilaian harian yang pertama untuk IPS. So, untuk kalian jangan lupa belajar, dan kalian bisa tanyakan ke saya materi mana yang kalian anggap masih kurang paham. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Saya rasa cukup ya, nggak ada yang ditanyakan lagi. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak keterbatasan dari video yang saya sampaikan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.